Pada Rabu malam 24 April 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan ini berlangsung 2 jam setelah penetapan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Istana Negara Jakarta Pusat. 1 jam turun, mobil Toyota Alphard putih berplat B108 PSD Prabowo tampak meninggalkan kompleks Istana Negara. BTW, mana nih tim Prabowo Gibran? Pasti kalian lagi sibuk memilih daftar menteri pasangan ini. Tapi nih, apakah kalian tidak penasaran dengan hal lain yang juga menanti presiden dan wakil presiden terpilih kita ini? Misalnya soal kendaraan apa yang akan mereka kendarai sebagai kendaraan dinas atau hal lain yang mungkin menarik. Tapi kali ini sepertinya menarik untuk mengulas mengenai kendaraan dinas yang akan dipinang presiden dan wakil presiden baru kita ini. Kira-kira merek mobil apa yang akan dipakai Prabowo? Apakah sama dengan kendaraan dinas Jokowi? Atau seperti apa? Kalian pasti penasaran kan? Coba kita simak ulasan lengkapnya berikut ini. Mobil kepresidenan Indonesia saat ini adalah Mercedes-Benz S600 Guard. Mobil dinas adalah salah satu fasilitas yang diberikan negara kepada seorang kepala negara. Mobil dinas yang ditumpangi presiden dan wakil presiden tentu bukan kendaraan biasa. Tingkat keamanan menjadi pertimbangan utama. Saat ini, Presiden Joko Widodo menggunakan Mercedes-Benz S600 Guard untuk mobilitas saat berdinas. Mercedes-Benz S600 Guard yang tersebut telah menemani Jokowi bertugas sejak tahun 2019. Mobil itu menggantikan Mercedes-Benz S600 Guard yang dibeli SBY pada tahun 2008, di mana mobil tersebut diketahui tahun pembuatannya antara tahun 2005 dan 2009. Kementerian Sekretariat Negara menyatakan mobil warisan SBY itu mayoritas sudah berusia lebih dari 10 tahun dan kinerjanya sudah tak optimal lagi. Pada Agustus 2019, Kementerian Sekretariat Negara menyatakan bahwa penggantian diperlukan berdasarkan pertimbangan teknis seperti faktor keamanan, keandalan dan efisiensi atas biaya pemeliharaan yang semakin mahal karena usia pemakaian. Pemerintah malah memilih Mercedes-Benz S600 Guard baru. 2 unit diantaranya adalah kendaraan keras VVIP kepresidenan. Mobil ini dipilih karena keamanannya. Itu benar, fitur keamanan Mercedes-Benz S600 Guard membuatnya sering digunakan oleh para pemimpin negara. S600 Guard tunggangan Jokowi memiliki performa yang sangat baik menurut laman resmi Mercedes-Benz di seluruh dunia. Mobil ini memiliki mesin bensin P12 yang memiliki tenaga hingga 530 daya kuda dan torisnya mencapai 830 Nm. Mobil ini dilengkapi dengan transmisi 7G-tronic otomatis. Secara elektronik dapat mencapai kecepatan tertinggi 210 km per jam. Mobil ini memiliki mesin P12 berdaya 530 daya kuda yang memungkinkan pengemudi untuk mengebut saat jalanan aman dari penjahat yang ingin mencelakai presiden. Mesin ini dapat menggerakkan mobil sampai kecepatan maksimal 210 km per jam. Yang pasti sebagai mobil kepala negara, Mercedes-Benz S600 Guard ini merupakan mobil anti peluru. Mobil S600 Guard ini bisa melindungi penumpangnya yang duduk di jok belakang dari serangan senjata mesin M60. Kaca mobil S600 Guard memang dibuat lebih tebal beberapa kali dibanding kaca standar. Kaca ini sangat berat sehingga butuh perangkat hidrolik untuk membuka dan menutup kaca. Mobil memiliki sistem udara khusus yang bisa menyediakan oksigen sendiri saat di sekeliling mobil ada gas yang berbahaya. Bagian bawah mobil dilapisi plat khusus untuk melindunginya dari alat peledak di bawahnya. Mercedes-Benz S600 Guard adalah mobil dinas Jokowi yang dilengkapi dengan fitur bantuan pengemudi, seperti Distronic Plus dengan Stop and Go Pilot, Paperless Brake, Active Blind Spot Assist, and Active Lane Keeping Assist. Beri brake yang dapat mendeteksi pejalan kaki dan rem parkir elektronik. Fitur Night View Assist Plus juga memberi pengendara mobil kemampuan untuk melihat objek lain di luar mobil dalam suasana gelap. Artinya apabila tak ada perubahan dalam hal mobil dinas, artinya Mercedes-Benz S600 Guard ini bakal digunakan Prabowo maupun Gibran saat bertugas. Sebagai penunjang kinerja Presiden Republik Indonesia, negara menyediakan beberapa mobil dinas yang bisa digunakan untuk kepala negara. Saat ini dalam masa pemerintahan Joko Widodo, pemerintah memiliki deretan mobil berteknologi dan keamanan tinggi untuk melindungi orang nomor 1 di Indonesia.
Saat menjalankan tugasnya sebagai seorang presiden, Jokowi tidak hanya memiliki satu mobil yang digunakan untuk mobilitasnya. Selain dibekali dengan fitur yang mumpuni dari segi kenyamanan, para mobil utama yang sering digunakan oleh presiden, Mercedes-Benz S600 Guard juga sudah dilengkapi dengan keamanan tingkat tinggi dan sangat kuat terhadap beberapa serangan. Presiden juga menggunakan Sport Utility Vehicle atau SUV selain sedan mewah. Jokowi pernah menggunakan Toyota Land Cruiser 200 ini saat meninjau proyek di Kalimantan beberapa waktu lalu. Mobil yang dikenal handal ini tertangkap kamera tengah menerjang banjir saat melakukan inspeksi di salah satu daerah tanah Borneo. Toyota Land Cruiser 200 memiliki keahlian alami sebagai penakluk di medan off-road. Jangankan genangan air, medan berat seperti lumpur, pasir, hingga tanjakan terjal dengan permukaan berbatu sering dihadapi oleh SUV premium Toyota ini. Itu tak lepas dari spesifikasi teknis yang diusung Toyota Land Cruiser 200. Mesin memakai unit twin turbo diesel berkapasitas 4.461 cc P8 yang mampu merilis 235 dk dan torsi 615 Nm. Agar andal di segala medan, Toyota Land Cruiser dibekali sistem gerak 4 roda full time dengan transmisi otomatis 6 percepatan. Di Indonesia sendiri, Toyota Land Cruiser 200 dijual resmi oleh APM PT Toyota Astra Motor. Ada dua pilihan varian yakni Toyota Land Cruiser 200 STD dan Toyota Land Cruiser Full Spec. Varian standar harganya mencapai Rp2.213.450.000. Sedangkan varian full spec lebih mahal di nominal Rp2.551.150.000. Ayah Kaisang Pangarep juga pernah menggunakan SUV mewah Lexus LX 570 dalam beberapa kesempatan. Sebagai contoh, Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat. Lexus LX 570 merupakan mobil keluaran Amerika yang harganya cukup fantastis. Banyak orang yang penasaran dengan spesifikasi dengan harga pasarannya yang mencapai 800 juta rupiah hingga 1,5 miliar rupiah itu. Lexus LX 570 adalah mobil mewah kokoh yang dapat menampung hingga 8 orang dan ditenagai oleh mesin injeksi langsung P8 5.7 liter. Yang menghasilkan 362 tenaga kuda. Ini fitur upgrade suspensi, transmisi, dan trim olahraga. Dengan kecepatan maksimal mencapai 210 km per jam dan hanya membutuhkan waktu 7,7 detik untuk mencapai kecepatan 100 km per jam. Membuat mobil ini selain tangguh juga cepat. Jokowi sering menggunakan sedan dan SUV mewah. Selain itu, dia juga memiliki Toyota Alphard, mobil dinas MPV mewah yang dibuat oleh PT Toyota Astra Motor. Dia terakhir kali menggunakan mobil ini saat meresmikan Bendungan Tukul di Pacitan pada Jumat 19 Februari 2021. Toyota Alphard yang digunakan Jokowi didatangkan dari Jepang dalam bentuk utuh atau completely built up atau CBU. Toyota Indonesia menawarkan 4 pilihan warna yaitu putih, abu-abu, coklat, dan hitam. Alphard tersedia 3 varian yaitu 2.5 HP, 2.5G, dan 3.5Q dengan rentang harga mulai Rp944,850 juta sampai Rp1,793 miliar on the road berdasarkan situs resmi toyota.astra.co.id. MVP Alphard dengan pilihan transmisi otomatis umumnya digunakan para petinggi perusahaan atau pejabat negara karena kenyamanannya tidak dimiliki mobil sekelas. Interiornya bisa menampung 7 penumpang dan kursi baris kedua dengan konfigurasi captain seat yang menggunakan sistem pengaturan otomatis. Fitur-fitur yang memuaskan penghuni kabin seperti digital rear view mirror atau kaca spion tengah yang bisa menampilkan gambar bagian belakang mobil hasil tangkapan kamera yang terintegrasi di pintu belakang. Penghuni kabin bisa menikmati sistem hiburan dari JBL. Pada bagian dashboard MPV Premium ini dilengkapi layar sentuh yang memuat pemutar DVD serta sistem navigasi. Selama dalam perjalanan, penumpang kursi baris kedua dan ketiga tak perlu berebut tingkat suhu udara. Sebab mobil ini tersedia dual climate AC control yang bisa dioperasikan dengan sentuhan jari.
Toyota Alphard memang terkenal kenyamanannya. Untuk keselamatan penumpang, fitur standar yang tersemat adalah Vehicle Stability Control atau VSC di setiap varian. 7 kantong udara Isofix untuk bayi kurang dari 15 bulan. Ruang paling belakang bisa mengakomodir 3 tas golf jika kedua kursi baris ketiga dilipat. Alphard memang menyuguhkan desain dan fitur yang menarik konsumen kelas atas.